Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Di sini saya akan mempresentasikan tugas multimedia bisnis bab 4 tentang konten marketing. Di sini ada pemasaran tradisional telah bertransformasi di era digital. Konten marketing berfokus pada hubungan personal dengan audiens, menyediakan konten yang relevan dan bernilai untuk membangun loyalitas. Definisi konten marketing, strategi pemasaran dengan menciptakan dan menyebarkan konten bernilai relevan dan konsisten. Tujuan, menarik audiens dan mendorong tindakan pelanggan, fokus pada ketertiban dan pertumbuhan bisnis. Referensi Darvido 2024 Chakravarti. Selanjutnya, pentingnya konten marketing. A. Mengubah konsumen menjadi penggemar. B. Peningkatan kepercayaan. Kepercayaan konsumen berkaitan erat dengan keaslian konten. C. Mendukung SEO. D. Efisiensi biaya. Hendrich 2017. Perubahan perilaku konsumen, semakin mandiri dan aktif mencari informasi. Referensi Akalam dan Mitra 2018. Perubahan utama. A. Rekomendasi digital lebih diutamakan. B. Konsumsi konten digital meningkat. Evolusi konten marketing dulu, artikel sederhana, sekarang video, infografis, podcast, AR, media sosial, email, marketing, tahapan, atau Deep Cafe dan VR Smith 2017. A. Konten awareness, membangun kesadaran. B. Konten engagement, melibatkan audiens. C. Konten conversion, mengubah audiens menjadi pelanggan. Elemen utama konten marketing. 3. Elemen utama, relevansi, nilai, konsisten, menciptakan hubungan berkelanjutan antara merek dan audiens. Relevansi, memahami kebutuhan dan preferensi audiens, meningkatkan interaksi dan koneksi emosional. Langkah meningkatkan relevansi. A. Riset audiens. B. Segmentasi pasar. C. Pemetaan consumer journey. Contoh, blog Tokopedia dengan tips belajar online, nilai memberikan manfaat nyata, informasi, solusi, hiburan, meningkatkan persepsi positif terhadap merek, karakteristik konten bernilai. A. Edukasi. B. Inspirasi. C. Keaslian contoh, Wardah, tutorial makeup untuk pemula. Konsistensi, penting untuk menjaga kepercayaan dan ketertiban audiens. Strategi konsistensi. A. Kalender editorial. B. Gaya visual dan narasi konsisten. C. Pengukuran kinerja. Contoh, Grand Indonesia, konten mingguan terjadwal. Strategi penyusunan konten marketing. Strategi struktur sangat penting untuk kesuksesan. Langkah utama, memahami audiens dan distribusi efektif, menentukan personal audiens. Representasi semi fiktif, pelanggan ideal. Langkah membuat persona. A. Riset demografis. B. Riset psikografis. C. Data perilaku digital. Contoh, merek fitness, individu 25-40 tahun, aktif dan sehat. Selanjutnya, membangun kalender editorial, alat untuk merencanakan dan mengolah distribusi konten. Komponen utama. A. Jadwal publikasi. B. Topik dan format konten. C. Target audiens. D. Tugas dan tanggung jawab. Keuntungan kalender editorial. A. Menjaga konsistensi distribusi konten. B. Mengurangi kemungkinan tumpang tindih topik. C. Membantu tim bekerja lebih terorganisir. Contoh, Tokopedia mempublikasikan konten promo setiap Senin, edukasi Rabu, cerita pelanggan Jumat. Selanjutnya, ada pemilihan platform distribusi. A. Blog, website, konten panjang seperti artikel dan studi kasus. B. Media sosial, Instagram atau visual likes atau artikel profesional. C. Email marketing seperti newsletter. D. YouTube dan video platform. Tutorial edukasi hiburan. Contoh, Shopee menggunakan media sosial.
dan blog untuk promosi dan edukasi. Penentuan dan tujuan KPI tujuan Brand Awareness Engagement Lead Generation Customer Retention KPI Transmit Engagement Rate Conversion Rate Bounce Rate Pengukuran evaluasi A. Analisis data gunakan Google Analytics Hootsuite dan HubSpot. B. Feedback audience komentar ulasan polling. C. Optimalisasi konten revisi konten berdasarkan performa metode matris kuantitatif dan kualitatif. Jenis-jenis konten marketing 1. Blog dan artikel informasi edukatif mendalam dan SEO friendly meningkatkan traffic dan kredibilitas. Contoh Halodoc membagikan tips hidup sehat dan informasi penyakit. 2. Jenis konten marketing video marketing format populer di YouTube, TikTok, Instagram edukatif, inspiratif, dan visual menarik. Contoh nik dan video inspiratif. Just do it. Ketiga, infografis kombinasi teks dan visual untuk menyampaikan informasi kompleks secara sederhana. Karakteristik desain menarik, ringkas, elemen visual mendukung keuntungan, mudah dibagikan, bantu pemahaman, menarik secara visual. Contoh, Oppo gunakan infografis untuk jelaskan fitur aplikasi. Kutipan, infografis menyederhanakan informasi yang kompleks. E-box dan Without A. Analisis data gunakan Google Analytics Hootsuite HubSpot. B. Feedback audience komentar ulasan polling. C. Optimalisasi konten revisi konten berdasarkan performa metode matris kuantitatif dan kualitatif. Podcast konten audio yang fleksibel, contoh untuk profesional atau milenial, karakteristik topik relevan, host kredibel, format bervariasi, keuntungan konsumsi fleksibel, dekat secara emosional, banyak platform, contoh Tokopedia, Topet, teks, bahas teknologi, dan commerce generated content UGC. Konten dari pelanggan yang dimanfaatkan oleh merek, keuntungan, tingkat kepercayaan, biaya rendah, bangun komunis, contoh Coca-Cola, kampanye, share, Selanjutnya ada live streaming, interaksi langsung dan autentik dengan audiens, keuntungan tingkat interaksi, tampilkan sisi asli brand, cocok untuk peluncuran produk. Contoh, Lazada Live saat festival belanja, keuntungan konten marketing, brand awareness, konten menarik bantu audiens mengenal merek. Contoh, Traveloka, blog tip wisata, SEO, konten relevan, naikkan traffic dan ranking Google, engagement, like, share, komen jadi indikator keterlibatan, loyalitas, dan kepercayaan audiens merasa dihargai tanpa imbalan langsung. Efisiensi biaya, konten referen, hemat jangka panjang. Tantangan konten marketing, membuat konten menarik dan relevan, konsistensi dalam distribusi, mengukur efektivitas konten, persaingan konten yang tinggi, keterbatasan sumber daya, waktu. 5. Hasil kampanye peningkatan brand awareness secara signifikan. Video cerita mitra deliver ditonton 5 juta ditambah kali dalam 1 bulan. Penguatan citra positif sebagai perusahaan yang peduli sosial dan budaya lokal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.